Putri ini hendak melahirkan tetapi melahirkan seekor ular. Ular itu baru saja lahir dan ditelan oleh pria ini. Kekuatan ular memberi dia mata emas. Rune yang dengan cepat menghilang dari tubuh. Tapi dia belum merasa puas. Tetapi terus menunggangi ular menuju ibu kota kekaisaran. Ular ini telah berhasil menyerap keinginan orang-orang. Tubuh menjadi lebih besar lagi. Jadi sangat bosi. King Long, Bai Laohu dan Xuanwabi, tiga patung dewa mulai mengerahkan kekuatan mereka. Hanya patung cucu belum bangun. Ternyata Qi Zongji tidak. Letakkan roh iblis di dalam patung cucu. Dia mengendarai ular dan merangkak kembali ke faksi cucu. Ingin membawa sang putri pergi dari istana. Sang putri menatap mata orang yang dia cintainya. Melihat ular ini akan menyebabkan bencana bagi dunia. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Peluk Qi Zongji dan jatuh dari atas. Tapi ditelannya sama ular. Ting Ming gigit lengan ambil darah sebagai tinta. Melempar ke langit. Saya mengambil darah segar, panggil dewa. Tiga Shikigami muncul dari langit. Samen Meili gunakan pena di tangan untuk menggambar banyak pesona. Tulu Zizi menginjak pedang dan menebas terus membuat satu garis merah. Sue Tianquan gunakan sayap salju untuk menyerang. Tapi tak disangka dia menjadi satu dengan ular. Sisik ular terus bergerak dan berubah menjadi lapisan kulit baru. Gunakan sihir untuk muncul di belakang Sue Tianquan. Segera meraih sayapnya dan melemparkannya ke tanah. Tidak dikurung lagi. Dan ular memasuki penghalang punya Feng Kuang de Huajia. Saya masih punya satu cara terakhir. Biarkan saya menjadi Shikigamimu. Yasu. Lihat ular yang menembus lapisan penghalang. Feng Kuang de Huajia membentuk penghalang di sekitarnya. Dia memilih untuk menggunakan daging dan darah untuk menghentikan ular itu. Tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini. Merupakan suatu kehormatan untuk dilayani. Satu gigitan ular memecahkan penghalang. Ting Ming juga muntah darah segar. Feng Kuang de Huajia dengan mantra menghilang. Tapi tetap tidak bisa menyerangnya. Yasu ingin menggunakan darah dia untuk membangunkan cucu. Akhirnya karena kehilangan banyak darah jadi jatuh ke bawah. Qi Zongji dan ular berubah menjadi satu. Pertahanannya menjadi sangat kuat. Tangan dapat menjangkau dari tubuh ular. Tulu Zizi sama dia diseret lalu dilempar ke langit. Sue Tianqiu gunakan kekuatan terakhir untuk berubah menjadi penghalang. Tapi ditusuk oleh ular itu. Di saat ular ingin kabur dari kota kekaisaran, patung dewa telah terbangun. Kemudian sumber cahaya bersinar langsung ke langit. Penghalang kastil telah terbentuk. Cepat menutupi dengan ibu kota. Cahaya merah muncul dari langit. Yasu berubah menjadi cucu. Kali ini dia memilih untuk menjadi Shikigami punya Ting Ming. Di belakang pinggang Yasu menumbuhkan sepasang sayap hitam. Hanya mengangkat bahu sudah bisa terbang ke langit. Qi Zongji memiliki kekuatan ular. Yasu ditekan ke punggung ular oleh Qi Zongji. Ting Ming ambil kesempatan menggunakan teknik Yin dan Yang. Untuk menjaga sang putri dalam ilusi. Dan dibawa keingatannya sendiri. Sang putri sekali lagi mendengar orang yang dia cintai memanggil Fang Ruan. Tidak bisa menahan air mata dan terus menangis. Melihat orang dia cintai perlahan hilang di depan mata. Putri pahami dia dengan baik. Itu hanya gagasan bahwa tidak ingin melepaskan orang yang dia cintai. Di dalam tubuh ada darah yang misi untuk melindungi manusia. Setelah kembali ke kenyataan, Ting Ming gunakan teleportasi untuk memberikan pedang kepada Yasu. Fang Ruan mulai tunjukkan kekuatan dia. Yasu diayunkan dengan kekuatan pedang. Pedang yang menghasilkan cahaya menyilaukan bergegas menuju ular. Tapi dihentikan oleh Qi Zongji dengan sisik ular. Ting Ming, saya ingin kau tahu. Apa yang disebut mantra perlindungan? Jika di dunia ini, bagaimana jika tidak ada yang untuk dilindungi? Putri pegang pedang. Tidak hanya menggigit hati nurani diri sendiri. Bahkan keinginannya untuk melindungi putrinya. Fang Ruan tusuk dia dengan pedang. Lalu ular juga perlahan menghilang semprotkan racun ke arah Ting Ming. Yasu berubah menjadi cucu menahan di depan. Tubuh meleleh menjadi asap. Qi Zongji bangun bangkit dari reruntuhan. Dia menarik pedangnya dari dadanya dan melemparkannya ke Yasu. Ting Ming dengan panik menggunakan mantra perlindungan. Tapi tidak dapat hentikan pedang itu.
Qi Zongji menggunakan kekuatan sekali lagi. Pedang itu menembus lapisan perlindungan terakhir melalui tubuh Ting Ming. Ting Ming akhirnya menyadari kekuatan penuh. Yang penting bukan dalam itu, tetapi dalam perlindungan. Ting Ming menjadi On Miao Ji sejati. Ini adalah pelajaran terakhir dari guru untuk Ting Ming. Nasib kita dimulai dengan seruling. Hari ini juga menggunakan suara seruling. Membawa orang ke tempat yang aman.